Ya, 2 angka yang sudah disebutkan. Fokus. Siap ya? 7 langkah. Siap ya hasilnya. 7 ditambah 6. Budaya orientasi kritis dalam numerasi. Jadi khususnya guru kita mengolah informasi atau bercakap-cakap itu lebih kritis, tidak saklek juga, tidak juga tertutup terhadap informasi yang kita terima. Oke, nanti untuk yang ini Bapak Ibu kalau ingin belajar literasi dan numerasi itu ada topiknya juga di PMM. Silahkan diakses ya. Jika misalnya mau program apa yang saya sampaikan itu juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek di PMM untuk belajar ya, untuk menambah wawasannya sendiri. Silahkan dicoba. Dan pastinya sekali lagi PMM itu juga bagian dari data yang mempengaruhi hasil raport pendidikan. PMM itu bagian yang sering dilihat berapa topik yang sudah diselesaikan dan seterusnya. Itu secara real time bisa kami cek. Bapak Ibu mau dicekkan juga sekarang bisa kelihatan di sini. Ada yang sudah selesai topik Bapak Ibu? Tuh. Di sini berapa sering Bapak Ibu ikut webinar? Sering? Webinar yang paling sering biasanya awal-awal. Nah, data-data seperti itu tidak lagi harus diminta, tidak lagi harus sekolah yang ngisi-ngisi. Kami bisa cek secara real time sekolah mana yang sering buka PMM, mana yang sering akses, mana yang sering belajar. Itu bisa dicek secara langsung. Ini data provinsi. Kita cek yang baik-baik, kita coba. Ini sebagai refleksi bersama. Berapa yang tes ini sekolah? Yang pertama 50? Berapa? 50, 20? 400. Cek mulai di sini. SD. Nah, ini kelihatan lebih. Penonton video pelatihan mandiri jumlah guru dan KSA aktif 22. Penontonnya tinggi, jumlah hari belajar rendah. Terus jumlah percobaan untuk lulus postes sedikit, waktu penyelesaiannya baik. Aksi dan usul pembinaan tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah ini data yang langsung diakses. Kadang satuan pendidikan atau guru diundang untuk kegiatan itu tanpa harus dicekin harus undang siapa gitu. Kadang dinas tidak perlu dikonfirmasi, datanya cuma dicek dalam progres yang ada di PMM. Bisa 1-2 orang bisa langsung diundang baik itu kegiatan di provinsi maupun nasional. Jadi harapannya Bapak Ibu coba untuk memperkaya hazardnya di pelatihan mandiri atau di modul yang ada di PMM. Nah, hari ini kita akan di bagian itu. Ketika sudah mengenal ada di dompet, berarti kita merdeka. Jadi bisa Bapak Ibu sambil mengenalkan uang. Apalagi kalau ada program namanya CBP rupiah itu juga ada. Ya itu sambilan, jadi Bapak Ibu bisa dokumentasikan mengaitkan itu. Ya, gitu. Nah ini kondisinya seperti itu. Jadi kalau di uangnya segini bisa beli apa? Oh ini pahlawan siapa? Oh di uang sekian rupiah ini ada gambar wilayah mana? Itu kan IPS masuk. Ya di manajemen IPAS. Berikutnya ini contoh yang lebih kuat lagi tentang numerasinya. Ini ada di buku bacaan bermutu. Buka kayaknya di sekolah tidak masuk sasaran sih. Salah satu sasarannya di Google sini kemarin di SD 20 nih. Yang sasaran ya itu antara dia dapat pembuatan sama dapat kemungkinan buku bacaan bermutu. Nah yang buku ini di dalamnya itu ada contohnya seperti ini. Ada pasien yang melakukan kemoterapi. Jika seorang dokter hanya boleh menangani 5 pasien dalam sebulan ya, buatlah jadwal kemoterapi terbanyak yang dimiliki dokter tersebut dengan 3 pasien ini. Jadwalnya beda-beda. Ada yang kemoterapinya sekali, istirahatnya 2 minggu. Ada yang kemoterapinya sekali,
istirahatnya 3 minggu. Ada yang jadwal kemonya 3 hari, istirahatnya sebulan. Ini diminta siswa membuat jadwalnya. Jadi numerasi. Karena kalau kita hitung matematikanya gimana? Tapi dia berusaha mencari jadwal yang paling mungkin. Atau Bapak Ibu pernah mendengar sesering buat soal kanan, ada siswa yang kemampuan berlarinya 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, harus pindah dari bagian kiri ke kanan sesuai lewat jembatan. Ini kalau saya soal pramuka ya, saya paling ingat dulu. Jadi jembatan ini hanya bisa dilewati 2 orang. Waktu menyeberangnya itu 15 menit, nggak boleh lebih. Bagaimana menyelesaikannya? Harus bolak-balik. Sementara kalau boleh saling makan dalam satu perahu. Sementara perahunya cuma 1, jadi dia harus bolak-balik. Perahu itu hanya kuat 2. Dia hanya muat 2. Boleh rumput sama kambing. Tapi kalau rumput sama kambing, dimakan. Nah, kalau dia naikkan harimau sama kambing, itu memecahkannya itu bagaimana? Itu ada. Nanti cari ilmunya di Kadayat itu kamu kan tidak bisa dapat. Ya, aja di laut itu. Tapi kira-kira ada Bapak Ibu dulu saya bisa jadikan itu soal. Oke, ayo Bapak Ibu. Berikutnya kita bisa meninjau barang elektronik yang ada di sekolah. Kalau kemarin saya sendiri mencoba ini, caranya kita menghitung bahasa jenis atau berat suatu benda. Oke, kan yang biasanya kalau kita hitung berat itu yang matematika, biasanya menghitung media dan itu kan ada limbah dan lain-lain. Gitu. Atau Bapak Ibu mengecek benda-benda itu berapa sih komposisinya, berapa sih berat bersihnya. Itu boleh pakai jajan-jajan yang di sekolah. Jadi mereka ngecek, iya ya kerja video, mereka ada nggak tahu itu apa, berat bersih itu apa, komposisi itu apa hasil minumnya. Kami di tahun lalu P5 di sekolah itu sampai kaget. Jadi kami P5 buat susu racik. Kalau ibu tahu susu racik Carson ya, dan itu terkenal. Kami buat susu racik di sekolah itu. Tapi tahapannya bukan langsung buat. Anak-anak itu menganalisis. Kami hanya kasih materi. Nanti boleh hitung berapa bulannya, berapa ini hitung, berapa hari nggak boleh, berapa yang boleh mau minum sehari. Itu numerasi. Pertanyaannya, minuman sehat mana yang ada di sekolah? Satu saset itu kami sampaikan hasil di kelas. Tapi kemudian di lapangan kami sampaikan ke sekolah. Cukup kali gitu. Hasil anak-anak bukan saya yang mengecek. Anak cek sendiri. Nah itu bagian dari pembuatan numerasi. Jadi tidak harus lagi, jangan bayangkan numerasi harus apa nomor kalian begitu. Itu bagian yang memang harus dibuat, tapi tidak selalu itu. Ya. Nah, berikutnya mereka terbiasa menggunakan penggaris, kalkulator, dan lain-lain. Penggaris saja dulu kadang anak-anak tidak tahu sentimeter itu apa. Mengukur dari sini ke sini 9. Nah, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang seperti kerangka kanan ini. Jadi kalau dia mulai dari 1 kan ujung sekali. Kalau dari anak penggaris. Jadi mereka yang tahu mana. Nah, jadi bagaimana melaksanakan pembelajaran kekuatan integritas mata pelajaran yang tadi dicoba. Ini ada diskusi Bapak Ibu, tapi nanti soalnya bukan yang ini ya. Ini kita diskusi bersama dulu. Bapak Ibu, ini ada soal kita diskusi bersama sekali. Ada siswa di kelas Bapak Ibu mencoba menjadi tim lompat jauh pada pekan olahraga siswa. Siswa membutuhkan lompatan rata-rata 2,2 meter. Tanya, guru olahraga mengatakan dia akan melihat pada lompatan terbaik siswa di setiap hari dalam seminggu untuk rata-rata hari. Ingat jangan melihat lompatan terbaik. Jadi hasil lompatannya, sayangnya skor di hari Jumat rendah karena siswa tersebut tidak merasa begitu baik. Nah, jika ini siswa Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini Bapak Ibu akan eliminasi dia atau tetap diikutkan lomba? Tetap diikutkan lomba. Kenapa Bu? Mungkin ada alasan. Kan ada hari Kamis itu kan ada lompatan yang terbaik 2,4. Kita ambil yang 2,4 itu yang tertinggi dari perguruan. Jadi pertimbangannya. Kalau dia dijumlahkan itu rata-rata berapa? Seperti itu.
Tetap nggak dia 2,2? Yakin Bu? 2,3. Kurang ya kan? Kurang di 2,2. Itu juga jadi catatan, maksudnya mereka menghitung tidak langsung 2,2 kalinya lagi. membutuhkan lompatan rata-rata. Walaupun ini ada yang terbaik, tapi ini juga akan melihat itu. Boleh, itu gambaran saja. Keseluruhan. Nah, akan memunculkan beberapa opsi jawaban itu dari anak-anak, itu bagian dari mereka eksplorasi. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan bekerja seperti kemarin. Ini ada slide kedua, tapi kita akan membuat pertanyaan matematis. Tahapan membuatnya persis sama seperti yang literasi kemarin. Bapak Ibu cukup buat 3 pertanyaan, 1 sesuai dalam teks, kedua Bapak Ibu kembangkan, yang ketiga refleksi. Tapi ingat matematika ya, bukan literasi. Bapak Ibu silakan. Ada laptop kan? Ada. Ya, berkelompok 4 masih sama. Satu kelompok 4 orang. Situsnya ini x.id slide bersama. Kembali lagi. Kakek. Mari meninjau. Buatlah pertanyaan untuk ngomong. Bisa ditanyakan. Nah, link bukunya saya kirimkan ke kalau Bapak Ibu yang tidak pakai laptop ini bisa cari-cari sendiri di buku buat 3 pertanyaan. Bukunya banyak gambarnya. Berapa Ya, Bapak Ibu silakan mengisi di slide yang di bawahnya untuk menjawab. Tulis 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang punya laptop 5 kelompok. Tentu lihat cuma 3 kelompok. Ya, yang akan sudah bisa semua. Perlu juga Bapak Ibu tetap konsisten dengan memperhatikan catatan buku. Menjadikan kesalahan yang tadi sudah menghargai usaha dalam perjuangan peserta didik dalam pembelajaran. Kalaupun dia salah, ya sudah lagi prosesnya yang kamu perbaiki di bagian ini. Menekankan bahwa pembelajaran numerasi bukan tentang kecepatan, ya, tapi bagaimana dia menyelesaikan itu, memahaminya. Peserta didik memberikan pujian terhadap usaha keras, bukan karena mereka pintar. Maksudnya ini begitu. Misalnya mereka bisa, Bapak Ibu ajarkan penjumlahan bersusun ya. Oh pintar kamu ngitung penjumlahan bersusun. Jadi dispesifikkan. Jadi itu hebat kamu, bukan begitu, bukan secara umum memberikan spesifik begitu ya, memberikan ujian pembuatan karena itu spesifik. Tepat jadi harus. Ya, seperti itu yang diminta. Jadi mereka tidak merasa pintar semua nih berani-berani. Jadi berarti saya bisa penjumlahan bersusun. Kalau kamu pintar di bagian yang menghitung soal cerita itu kamu bisa. Jadi saya ingat bahwa saya bagian bisa di soal cerita. Kalau ada soal cerita lagi saya yakin saya bisa. Pendidik memberikan bantuan secukupnya pada waktu yang tepat. Jadi kalau